Sore, Mas mau pesan minumannya kan? Bisa langsung di-scan aja di Oh, oke. Smartphone sekarang sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu. Kemajuan teknologi ini ibarat dua mata pisau yang kedua ujungnya sama tajam. Jika tidak digunakan secara bijak, maka ponsel pintar atau smartphone justru bisa merugikan penggunanya. Bisa bayar dari sini ya? Bisa langsung di kanalannya. Oke. Di era digital yang semakin cepat ini, hampir semua kegiatan manusia tidak terlepas dari yang namanya aplikasi. Mulai dari berbelanja, transaksi, memesan makanan, kebutuhan akan transportasi, memonitor kesehatan, hingga mencari sebuah pekerjaan. Tentu sebagai legitimasi, semua aplikasi tersebut dapat berjalan karena adanya informasi data pengguna yang valid yang bisa diterima oleh aplikasi tersebut. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang digunakan seseorang, maka akan semakin banyak pula data yang akan tersebar. Tentunya dengan username atau ID yang berbeda-beda, sehingga terkadang justru bisa membuat kerepotan si pemilik data tersebut. Namun hal tersebut ternyata bisa diatasi melalui sebuah aplikasi karya anak bangsa yang mampu memanajemen semua data-data tersebut lewat Pranala.link. Pranala.link adalah sebuah platform digital profile di mana kita menggunakan Pranala Link itu bisa memperlihatkan profil kita baik di Universe atau di Metaverse. Dan banyak banget fungsi-fungsi yang bisa kamu gunakan seperti transaksi, memakai Twibbon, datang ke event, terus juga kita bisa sharing kontak dalam hitungan detik, semuanya langsung di Pranala.link. Nah, Pranala.link itu bisa diakses via link, bisa juga diakses via QR Code, atau juga bisa diakses via Pranala Tag yang sudah dilengkapi oleh NFC. Jadi kita tinggal tap aja HP kita, terus habis itu Pranala Tag ini bakal langsung nge-detect datanya dan kita bisa langsung tukeran kontak via handphone kita. Tak sebatas sentralisasi data pemiliknya, Pranala.link juga mampu menjadi sebuah pusat informasi yang atraktif, layaknya sebuah website dengan segudang informasi yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, Pranala.link itu sebenarnya profil yang pakainya beda-beda. Jadi pertama ada personal, seperti saya contohnya. Nah, saya menggunakan Pranala Tag seperti ini, di mana ini bentuknya ID card. Nah, jadi di Pranala Tag ini saya biasanya menggunakan untuk tukeran kontak, itu yang paling utama. Dimana kalau kita pengen tukeran kontak kan biasanya kita harus ngasih tahu nama kita, nomor telepon kita, terus habis itu juga alamat email dan lain-lain. Dan karena nama saya lumayan ribet ya, Bernhard Faras gitu ya, jadi di spellnya pun ribet. Nah, dengan Pranala Link ini tidak akan ada lagi tuh hal-hal yang ribet kayak gitu, dari mulai tukerannya, typo, terus hilang kartu namanya itu nggak akan ada karena semuanya ke-save langsung ke handphone kita. Nah, itu biasanya digunakan untuk personal untuk itu, bisa untuk personal branding juga, bisa digunakan untuk di media sosial. Nah, untuk para pencari kerja juga itu bisa banget di Pranala.link karena kita bisa bentuk personal brandingnya dulu, sejarah kerjanya, sejarah edukasi, dan segala macamnya. Dan kita juga bisa mencari kerja lewat situ. Itu untuk profesional. Lalu untuk event organizer, kita juga bisa membuat suatu profil event, di mana profil event ini itu bisa disertakan seluruh detail-detailnya, seperti sesinya, pembicaranya, sponsornya, terus habis itu juga kerjasama dengan siapa saja, itu bisa semuanya ada di platformnya. Dan kita bisa mengkonfirmasi, kita bisa attendance check-in, attendance check-out, sampai kita juga e-signature, itu semuanya lengkap eventnya. Bahkan kita bisa membedakan mana event yang berbayar atau event tidak berbayar. Kita juga bisa membedakan mana event yang hybrid, online atau daring gitu ya, luring daring, itu bisa semua. Saat disinggung masalah keamanan data penggunanya, Bernhard Faras selaku CEO Pranala.link menegaskan bahwa penggunanya memiliki privasi penuh akan profilnya masing-masing. Di Pranala.link sendiri, kita membedakan mana yang keamanan yaitu security, atau privacy yaitu privasi. Dimana kalau misalnya kita ngomongin keamanan, seluruh data di sini semuanya sudah di-encrypt, dan kita juga teknologinya didukung juga oleh Microsoft, dan kita juga sudah masuk di programnya Kemenkominfo. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah aplikasi ini bisa memudahkan kehidupan penggunanya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk info selengkapnya silakan kunjungi Pranala.link atau Cellular.id. Sekian info singkat dari Cellular TV. Share dan like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa subscribe biar tetap update. Salam sehat dan tetap semangat.